Tadi saudara, kombusium. Nah, perhatikan. Kalau kita bicara luka bakar, saudara ya, perhatikan. Saudara harus tahu derajatnya. Apa sih yang bisa menyebabkan luka bakar? Luka bakar itu mungkin kita pernah mengalami walaupun kecil-kecilan. Mungkin yang paling sederhana yaitu bonceng sepeda motor, turun kurang hati-hati kena knalpot. Saya pernah ya, di bekas kaki saya juga ada dikit gitu. Siapa yang pernah mengalami fenomena ini? Saya kena setrika. Nah, setrika ya, bisa. Ya mungkin pernah, itu luka bakar ya. Tapi kalau bicara luka bakar, ini peristiwa yang terjadi pada tetangga saya juga. Ada yang agak ngeri tuh ya. Zaman saya masih SD, sehingga saya belum tahu ilmu kedokteran ya. Itu ada tetangga saya yang ibunya itu jualan gorengan. Gorengan itu bisa bakwan goreng, tahu goreng, tempe goreng gitu. Dan kalau menjual itu banyak laris karena beliau. Terus diedarkan keliling di kampung gitu loh. Nanti jualannya mulai jam 3 sore, tidak usah sampai maghrib sudah habis karena gorengannya laris. Tapi kalau goreng itu banyak wajannya, atau wajannya gede, sehingga minyak yang ditaruh itu juga gede. Itu tempatnya kira-kira setinggi ini gitu. Sehingga kalau anak kecil itu ya anak kecil banget gitu, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun sudah jalan ya belum setinggi inilah. Ibu ini punya anak banyak. Salah satu anaknya itu masih umur sekitar 3-4 tahun. Pas goreng, ibunya itu pas kebelet BAB. Goreng tahu kan lama, tidak digoreng mateng gitu ya, tapi kan ditunggu lama. Lah pas ke kamar mandi BAB, anaknya yang kecil nyari, lihat mamanya nggak ada, dia rambutan, anak umur 3-4 tahun, rangge-rangge. Tingginya mungkin belum setinggi ini, mungkin pendek gini, rangge-rangge, sing dirangge wajahnya. Anda bayangkan. Ini kisah nyata ini saudara, terus dirangge malah diginikan, jadi kan dia masih kecil gini ya saudara, jadi kan bayangnya kan gini, minyaknya itu tumpah. Tapi untungnya tidak mengenai wajah, termasuk mata loh, tapi yang jadi korban leher. Ini pernah ini. Waktu itu saya masih kecil, jadi remudeng. Sehingga dari kejadian itu tonggo-tonggo datang gitu ya. Tapi yang jelas anak ini sekarang sudah gede ya, sudah jadi orang dewasa. Tapi akibat luka bakar itu lehernya itu sekarang kayak gini. Jadi penyembuhan lukanya ya nggak sempurna. Jadi ini tidak seperti hanya bekas itu, bekasnya ada tapi seperti ini ketarik. Ya mungkin waktu itu perawatan luka bakarnya tidak bagus. Ya. Dan saya waktu itu nggak ngerti karena masih anak SD dibawa kemana, entah ke mantri atau kemana nggak ngerti. Tapi yang jelas anak itu sekarang sudah dewasa, bekasnya sudah ini. Ya, dia sekarang sudah jadi orang dewasa. Ya, tapi yang jelas ininya saya ingat betul itu peristiwanya karena kena minyak. Ada contoh yang ekstrim, banyak. Saya pernah lihat ini umum kalau ini ya, penjual mie ayam, kompor gasnya meledak. Nah, ada ya, dan saya kira kasusnya banyak seperti itu ya. Nah ini itulah luka bakar. Luka bakar tidak selalu karena api, bisa karena bahan kimia, bisa yang lain ya. Anda bisa baca sendiri. Tapi yang jelas kalau bicara luka bakar dalam skelet, Anda harus tahu derajatnya. Anda bisa baca mulai di halaman 1, ada derajat 1, derajat 2. 2 itu sebetulnya nanti kalau ada buku yang membagi ya, derajat 2 itu 2A, 2B begitu ada. Tapi kalau derajat 2 salah satunya bisa terjadi melepuh kalau bahasa Jawa ini yang kita sebut bulat. Kalau saudara pernah kena knalpot melepuh itu ya bulala. Ini bula ini ada 2 pendapat. Kalau zaman saya kecil, anak-anak kecil zaman saya dulu ya termasuk sampai SMA belum tahu masalah kedokteran, malah dipecah gitu. Tapi ada pendapat begini. Sebelum tahun 24 di FKUNS khususnya tim ini menyepakati bula ini tidak boleh dipecah dengan sengaja. Tapi kalau pecah sendiri ya, sebenarnya pecah sendiri, kebentur pecah sendiri ya tidak bisa apa-apa, tapi tidak boleh dipecah. Ketika tidak dipecah alasannya apa? Kalau ini dipecah, maaf kulitnya dikrokop diambil,
maka kulit dermis di bawahnya itu kan belum siap. Itu menjadi port di enter pintu masuknya bakteri. Itu logis sebetulnya. Tapi kemarin ada narasumber dari bedah yang mengatakan sebaiknya diambil. Nah, kalau saya sih tergantung sebetulnya ya. Kalau memang kesepakatannya diambil ya diambil gitu saja. Kalau yang alasannya diambil dari beliau itu pertimbangannya kalau ini tidak diambil kulitnya, lengket, itu menghambat penyembuhan luka. Dua alasan itu kan masuk akal semua. Kalau yang pertama jangan diambil karena apa? Ini kulit ini seolah-olah kan kulit yang melepuh ini kan sudah rusak. Tapi kalau tidak diambil seolah menjadi pelindung kulit di bawahnya, proteksi ya kan. Tapi kalau alasan diambil, katanya kalau ini tetap ada nanti kemudian lengket, justru menghambat penyembuhan luka. Ya, dua-duanya masuk akal. Nah, sekarang kembali lagi ciri derajat 2 ini. Kemudian ciri derajat 3 gambarannya seperti ini. Tapi ada satu kunci, yang namanya luka bakar derajat 3 itu punya satu ciri. Ada yang sudah tahu apa? Tidak terasa nyeri. Nah, betul. Dengan istilah lain apa? Anestesi. Ibu estesi anestesi. Jadi nanti kalau dalam skenario luka bakar sudah tidak terasa anestesi, derajat 3 dia. Kalau derajat 4 lebih dalam, sudah sampai otot lebih dalam bahkan sampai tulang. Itu bicara luka bakar derajat dari 1, 2A, 2B, 3, 4. Terus kemudian kalau masih bicara luka bakar, yang tidak kalah penting apa? Yang tidak kalah penting adalah bicara luasnya. Saudara bisa lihat ini penting mulai hari ini from this moment Anda harus tahu. Bicara luas luka bakar, Anda lihat di halaman 5. Memang sedikit ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak. Ada yang namanya rule of 9. Apa saudara? Rule of 9. Aturan 9. Nah, seperti ini Anda lihat ya. Anda lihat ini gambar di halaman 5 saudara, ini penting sekali ini. Ya, rule of 9 itu aturan 9. Rule of 9 ini menilai luas bakar, luas luka bakar. Misalnya, saudara lihat ini kepala. Ya, kepala kita itu kan ada depan, ada belakang, ada samping-samping. Ya, tapi anggaplah terjadi luka bakar di kepala keseluruhan, ya sudah, dia punya nilai 9%. Kepala ini dianggap 9%. Tapi kalau hanya kepala bagian depan, wajah 4,5%. Lengan satu ini saudara, ini punya nilai kalau utuh luka bakar 9%. Tapi jangan kejebak loh. Kalau ada luka hanya dari sini sampai di sini, jangan Anda katakan 9%. Ya berarti dikira-kira, tapi masuk akal dan logis. Ya 4,5%. Yang namanya 9% itu kalau misalnya lengan atas ini dari ujung sampai sana utuh keseluruhan. Tapi kalau hanya areanya itu antebrakii ke sana, ya, yang lengan atas ini tidak. Ya ini kan berarti separuh, ini 4,5. Apalagi kalau misalkan, tapi kalau dari sini sampai ke sini, tapi hanya depan, belakang tidak, ya 4,5. Ya cara ngitungnya begitu. Tapi 9% itu kalau utuh satu lengan, nah seperti ini. Nah ini sudah dihitung saudara, sudah dihitung. Misalnya kaki, jangan terjebak loh ya. Kalau kaki ini yang lebih gede, satu kaki ekstremitas inferior ya utuh kena, itu bukan 9. Berapa saudara? 18%. Nah kalau dihitung karena rule of 9 aturan 9, sebetulnya kalau orang utuh kena semuanya gitu ya 100%. Tapi kok rule of 9 ada 1%, 1% itu kemaluan. Luka bakar kemaluan tok ya. Kalau kemaluan tok ya lucu saudara ya. Luka bakar kemaluan tok begitu ya. Tapi kemaluan tok itu 1%. Ya, sehingga akhirnya semuanya itu kalau ditotal 99%, 100%-nya dari kemaluan. Tapi kalau anak kecil ada sedikit modifikasi seperti ini. Ya, seperti di bawah. Nah, berarti bicara luka bakar
Satu harus tahu apanya derajat. Jadi kalau ada luka bakar, Anda harus sebutkan, jelaskan luka bakar kombusio, derajat berapa, luasnya berapa persen. Satu lagi lokasinya. Luka bakarnya hanya ini lengan. Ya berarti apa saudara? Luka bakarnya di sini, derajatnya 2. Ya berarti kan kombusio. Lokasi di mana ini? Nah, Anda bisa menyebutkan dengan istilah anatomi yang baik, ya utuh begini. Ya. Kemudian misalnya hanya di sini, misalnya ya ini hanya misalnya di sini ya, utuh di sini sampai sana, atau mungkin hanya area sini aja gini, tapi utuh begini. Ya sudah, lokasi antebrachii dextra. Ya, ini kan antebrachii, dengan hanya area sini, antebrachii dextra, lokasi kombusio regio antebrachii dextra. Derajatnya misalnya berapa? Derajat itu dari pemeriksaan. Kalau pada pasien yang nyata, kalau pada oski ya skenarionya seperti apa? Oh ini sampai tidak terasa, sampai jeruk, tapi nggak sampai otot tulang, ya sudah berarti derajat 3. Berarti kombusio, lokasinya di antebrachii dextra, derajatnya berapa tadi? 3, ya kan? Lalu luasnya berapa? Anggap saja ini 4,5%. Seperti itu. Harus Anda sebutkan apa? Derajat, luas, lokasi. Itu luka bakar. Luka bakar ini penting loh saudara ya. Jadi kalau luka bakar, bayangkan ya, ada orang kena luka bakar luas. Itu kalau tidak diterapi melepuh, Anda harus ingat, bayangkan ya orang kena luka bakar luas, ya melepuh begitu ya. Lalu kemudian apa yang bisa terjadi? Bulanya besar, pasiennya bisa dehidrasi saudara, cairan tubuhnya kesedot di situ. Tapi tidak lanjut yang lain, kalau tidak di manajemen yang lain, infeksinya itu bisa membuat dia akhirnya dia terinfeksi, infeksi karena terutama bakteri, badannya panas, infeksi itu bisa membuat dia shock. Itu yang kita sebut dengan shock septic. Anda harus tahu. Jadi orang kena luka bakar yang tidak dikelola dengan baik, akhirnya bisa masuk ke apa saudara? Shock septic. Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kombusio harus melihat 3 hal apa saja? Luas, derajat, lokasi. Kalau apa yang bisa terjadi dari akibat luka bakar? Dehidrasi. Tapi kalau saudara kena knalpot sithik mlepuh, wah dehidrasi ya enggak saudara. Memang sithik itu dehidrasi ya enggak. Tapi pernah ada loh yang luas, seluruh tubuhnya kena semua, melepuh-melepuh, nggak disadari, itu harus diinfus, mondok itu, nggak bisa kerawat sendiri. Nah, dehidrasi, tapi juga bisa lalu kemudian terinfeksi, badannya panas, infeksinya sistemik, jadi yang namanya apa? Shock septic. Itu sangat sulit kalau ada shock septic itu. Ya, ini tentang kombusio. Ada yang mau ditanyakan?